Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan tentunya salam sehat untuk semua sahabat Crop Life yang sudah bersama kita di podcast perdana Crop Life yang tayang pada sore hari ini. Saya adalah Cici Budiman dan sepanjang podcast ini nanti berlangsung saya akan menjadi host. Mohon izin untuk tidak menggunakan masker karena kami semua kru yang terlibat di dalam produksi pada hari ini sudah melakukan prokes untuk penanggulangan atau pencegahan penularan COVID-19. Selamat sore, salam sejahtera, dan apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat selalu sehat, senang, dan bersemangat untuk mengikuti podcast pada sore hari ini. Seperti tadi disampaikan di depan, nama saya Cici Budiman dan akan menemani sahabat Crop Life sebagai host kali ini. Nah, karena ini adalah podcast yang perdana, mungkin akan lebih seru kalau saya memperkenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan selama 1 jam ke depan. Podcast perdana Crop Life Indonesia yang berlangsung pada sore hari ini ditujukan salah satunya untuk memberikan alternatif solusi dan pemahaman tentunya melalui edukasi mengenai pengendalian hama tanaman atau dikenal dengan singkatan PHT kepada petani Indonesia secara lebih luas melalui platform digital yang banyak digunakan di mana-mana termasuk di Indonesia, salah satunya adalah media sosial. Sahabat Crop Life, melalui podcast Crop Life, sahabat sekalian akan dapat ilmu dan pengetahuan dari ahlinya langsung dan juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber seperti salah satunya yang sudah kita hadirkan pada sore hari ini, dan sebentar saya akan perkenalkan siapa beliau. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, apakah sahabat Crop Life sekalian sudah follow akun Facebook dan Instagram @CropLifeIndonesia? Kalau belum, cepetan sekarang juga memfollow account Facebook dan Instagram @CropLifeIndonesia, karena di penghujung acara podcast kami nanti akan ada hadiah yang menarik yang akan kita bagikan untuk sahabat sekalian. Crop Life di sini akan memilih sahabat Crop Life yang sudah menjadi follower akun sosmed Crop Life Indonesia, dan bukan hanya sekedar follow tapi juga harus aktif berinteraksi bersama kami selama podcast. Dan selain podcast kali ini masih banyak sekali informasi pertanian menarik dari Crop Life Indonesia yang tentunya bermanfaat untuk sahabat Crop Life. Jadi memang harus diikuti terus-terus informasi dari Crop Life ini. Sahabat Crop Life, podcast ini akan berlangsung hingga 1 jam ke depan. Dan jadi jangan kemana-mana, simak terus sampai selesai. Dan kalau mau bertanya, caranya sangat mudah, yaitu tinggal mengetikkan pertanyaan sahabat sekalian di kolom live chat. Sebelum kita mulai perbincangan yang seru dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, sebentar nanti kita lihat siapa beliau. Izinkan saya untuk memperkenalkan Crop Life Indonesia, yaitu sebuah asosiasi nirlaba yang mewakili kepentingan petani serta tentunya industri perlindungan tanaman, teknologi, dan benih. Crop Life memiliki tujuan untuk mendukung tercapainya pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani, konsumen, dan tentunya lingkungan hidup. Nah, sekarang sudah tiba saatnya saya memperkenalkan. Selamat sore Profesor Dadang. Selamat sore, Cici. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memakai bahasa Sunda. Kenapa? Karena Profesor Dadang, saya bacakan lengkap sedikit ya, biografi mininya ya. Profesor Dr. Insinyur Dadang MSc adalah guru besar Fakultas Pertanian IPB University. Dan beliau ini adalah ketua tim teknis Komisi Pestisida Indonesia dan juga ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia. Profesor, boleh nggak kita sharing kepada pendengar gitu dari podcast kita sore hari ini? Kalau ketua tim teknis Komisi Pestisida Indonesia itu ruang lingkup kerjanya atau siapa saja kah mereka yang ada di tim itu? Ya, untuk Komisi Pestisida memang itu suatu
komisi yang anggotanya lintas kementerian, lintas lembaga gitu ya. Jadi intinya di dalam undang-undang itu kan ada pernyataan bahwa pestisida yang beredar di Indonesia itu harus terdaftar, ya. Nah, harus terdaftar. Dan kemudian Kementerian Pertanian bertindak sebagai koordinator dari semua kementerian yang memang ada kaitannya dengan pestisida. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan seterusnya. Nah, tentu saja Pak Menteri tidak bisa, tanda petik, bekerja untuk itu kan. Langsung. Akhirnya membentuk Komisi Pestisida yang anggotanya lintas kementerian tadi. Lintas kemudian kementerian. Termasuk dari perguruan tinggi yang expert di bidangnya gitu ya. Nah, disitulah terbentuk satu tim yang disebut tim teknis Komisi Pestisida. Nah, kebetulan saya menjadi ketua timnya di sana, itu dari UI ada, dari ITB ada, dari Unila ada ya, dari UGM, dari Kementerian Pertanian, dari BRIN juga ada gitu. Yang tugasnya adalah melihat dokumen, mengevaluasi dokumen untuk kita sampaikan ke Komisi Pestisida rapat pleno nanti, apakah ini bisa kita terima atau kita tolak begitu. Nanti jadi keputusannya di sana nanti ya. Ini kita tolak, ini kita terima, atau masih perlu data kita tunda dulu misalnya. Jadi pertimbangan lebih lanjut ya, untuk beri pertimbangan kepada Komisi Pestisida, nanti Komisi Pestisida untuk Pak Menteri tentu saja. Dilaporkannya ke Menteri. Dalam hal ini diampu oleh Kementerian Pertanian yang mengeluarkan izin itu ya. Dia adalah lintas kementerian ya. Nanti kita ngobrol sedikit tuh, menarik kenapa pestisida ada kaitannya dengan perdagangan, dengan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin mencari tahu juga nih, Profesor, Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia itu apa sebetulnya? Entomologi itu sebetulnya ilmu serangga. Ya, jadi di dalam ilmu serangga itu kan tentu saja bukan hanya serangga, kita juga belajar aspek-aspek lainnya lah, ya gitu. Nah, kebetulan pada tahun 70 berdirilah 1 Oktober 1970 berdiri perhimpunan ini oleh para senior kita dengan harapan bisa menghimpun orang-orang yang memang senang dengan serangga, orang-orang yang berminat dengan serangga, pemerhati, peneliti, pokoknya silahkan bergabung di sana sehingga kita mempunyai satu kekuatan untuk mengkonservasi atau memanfaatkan serangga. Mengkonservasi, memanfaatkan, atau misalnya ada kasus tersendiri. Nah, misalnya ada kaitan peledakan di mana, nah itu teman-teman entomologi mestinya bisa menjawab. Menjawabnya. Atau memanfaatkan bagaimana lebah kita manfaatkan untuk madunya, lebah kita konservasi untuk polinatornya kan. Itu menarik sekali berarti teman-teman itu akan banyak di entomologi gitu. Betul. Nah, itu tadi yang sudah Profesor lakukan, berkegiatan sebagai Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia dan Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia. Tapi tadi di opening saya, di pembuka saya tadi, saya memperkenalkan atau menjelaskan kepada pemirsa podcast ini bahwa hari ini kita akan bicara banyak tentang temanya adalah pengendalian hama tanaman, atau ini dikenal dengan istilah PHT. Sebetulnya selama ini apa yang sudah banyak Profesor lakukan dalam rangka PHT ini, Prof? PHT itu sebetulnya adalah suatu sistem pengendalian yang terintegrasi, yang terpadu begitu. Jadi ada komponen-komponen di sana dari berbagai strategi pengendalian gitu. Nah, tentu saja sebagai seorang expert atau ya katakanlah ahli di bidang, kita nggak bisa menguasai semua. Nah, kebetulan bidang saya adalah di toksikologi. Toksikologi serangga. Jadi lebih banyak bermain di bidang itu. Ya. Misalnya saya melakukan apa yang disebut sebagai penelitian kaitannya dengan apakah pestisida ini punya pengaruh terhadap lingkungan, dampaknya negatif ada tidak, gitu ya. Kemudian residu-residu pestisida pada produk pertanian, ya, efikasinya seperti itu. Nah, itu saya ada di dalam lingkup itu di dalam lingkup itu gitu kan. Nah, dan itu juga memberikan sumbangan di dalam PHT tentu saja gitu. Karena pestisida yang sangat berdampak negatif pasti tidak boleh di dalam PHT kan gitu. Betul. Jadi ada orang yang mungkin di ekologinya
mungkin nanti ada orang yang taksonominya gitu kan. Berarti ini multispektrum sekali ya? Oh sangat ya, karena bidang pengendalian itu kan banyak ya. Gitu. Jadi masing-masing bisa berkontribusi. Nah, itulah kita menjadi kekuatan di sana justru ya. Baik, gitu. baik. Nah, kita sering mendengar istilah PHT ini di dalam pertanian dan tadi juga sudah sempat disinggung bahwa sebetulnya ada peraturan pemerintah yang memang terkait dengan hal tersebut. Ini rasanya wajar ya, karena kita adalah negara yang agraris begitu ya Prof ya, dimana kemudian yang namanya hama tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari hasil pertanian. Sebetulnya kalau kita sekarang nih yang sedang mendengarkan kita di sana banyak sahabat-sahabat petani yang tentunya juga ingin sekali tahu begitu, seberapa pentingkah penerapan PHT tersebut terhadap keberhasilan selama proses masa tanam? Begini, PHT tadi saya katakan suatu sistem pengendalian terpadu, dan ini harus kita pahami bahwa ini amanat undang-undang begitu, ya. Jadi di undang-undang sebelumnya nomor 12 tahun 92 itu dinyatakan betul bahwa sistem pengendalian kita adalah PHT, ya. Kemudian Undang 12 itu ya mungkin direvisi atau apa, jadi Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 yaitu tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Di situ pun di state dengan jelas ya, kalau tidak salah pasal 48 itu ya, bahwa PHT menjadi sistem di dalam pengendalian. Nah, tentu saja ini perjalanan panjang yang sudah dilakukan oleh kita selama ini, bahwa kita tidak mungkin mengendalikan organisme penggugur tumbuhan atau tanaman itu hanya dengan satu strategi. Jadi kita nggak bisa hanya dengan satu strategi, tapi kita harus mengintegrasikan dari secara fisik, secara mekanik, secara biologi, secara kimia, dan itu beberapa strategi terintegrasi yang kompatibel tentu saja. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara begitu sehingga kita bisa mencegah. Nah, jadi awalnya mencegah dulu gitu ya, mencegah tidak terjadinya kalau dalam hama itu outbreak ya, peledakan biasanya gitu ya. Nah, atau kalau memang dia masih mencegah ya kita harus mengendalikan begitu ya. Jadi kan tahapannya begitu, mencegah baru kita mengendalikan gitu. Nah, di sinilah jadi tetap yang terpenting adalah pencegahan dulu ya. Nah, di sini PHT saya kira menjadi semacam senjata kita gitu ya, sebagai sistem pengendalian di Indonesia seperti itu. Saya kira itu. Dalam prinsip dasar dari PHT ini ada apa saja ya, Prof? Ya, di dalam PHT ini sebetulnya sahabat-sahabat petani juga berperan penting gitu. Jadi dasarnya itu ada 4 biasanya ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa nih. Yang pertama itu kita budidaya tanaman sehat. Nah, jadi ini kita harus betul-betul membuat tanaman sehat. Ya, misalkan pupuknya yang berimbang, ya, airnya cukup, ya, jarak tanam diatur dengan baik, varietasnya unggul, misalnya gitu ya. Nah, itu tanaman sehat. Ya. Kedua, itu adalah sedapat mungkin kita menggunakan agen-agen hayati. Jadi mengkonservasi agen hayati di sana. Ya, apakah predator, parasitoid gitu kan? Ya. Kita manfaatnya yang memang sifatnya alami di sana. Atau apa tuh, Prof? Tumpang sari? Nah, itu salah satu dari sistem budidaya kan? Ya, misalnya kita menanam contoh ya, bawang, kubis, terus ada lagi wortel gitu kan? Ya, itu satu multiple cropping kan ya, tumpang sari lah seperti itu. Itu sistem budidaya yang bisa kita terapkan juga. Gitu. Itu jadi itu. Yang ketiga adalah monitoring, pengamatan. Bapak, sahabat-sahabat petani semua, saya kira pengamatan tidak terlalu sulit, ya, gitu ya. Silahkan diamati dulu sebelum kita ngambil tindakan yang lain misalnya. Gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah petani menjadi ahli di lahannya. Dialah yang mengambil keputusan, dialah yang membuat keputusan akan saya apakan itu. Jadi petani harus ahli. Nah, untuk itu tugas kita bagaimana membuat petani ahli di lahannya. Iya, gitu. Karena tentunya setiap lahan yang dikelola akan unik dan berbeda. Dia tahu persis lahannya kan. Dia tahu persis. Dia tahu apa yang terjadi musim kemarin, dan dia juga akan tahu apa yang akan terjadi musim ini kan gitu. Nah, itulah ya saya kira gitu. Nah, jadi menarik sekali ya bahwa PHT ini adalah sebuah sistem dan tentunya di ujungnya nanti petani itu yang bisa memiliki
skill, kemahiran tertentu untuk kemudian menentukan nasib dari lahannya, kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Oke, dan kalau dalam konteks PHT ini Prof Dadang, sejauh apa sebetulnya peran teknologi produk perlindungan tanaman dalam hal ini pestisida dapat digunakan di lahan-lahan pertanian? Boleh apa nggak sih pakai pestisida ini sebenarnya? Begini, sebetulnya bukan masalah boleh dan tidak ya. Kita harus lihat dulu. Kalau saya bicara kan lihat aturan, lihat aspek legal dulu ya. Nah, jadi di dalam undang-undang itu jelas PHT tadi ya. Kita main di PHT. Nah, PHT itu ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 95 kalau tidak salah. Di situ di-state betul bahwa komponen pengendalian PHT itu ada fisik, kimia, ya, fisik, biologi, varietas dan produk kimia. Nah, kimia itu kan sebetulnya dengan pestisida. Jadi dari situ kita tahu bahwa pestisida diakomodasi di sana di dalam PHT. Jadi masuk dalam sistem PHT begitu. Dalam sistem PHT. Artinya apa? Secara legal dia tidak masalah. Nah, yang masalah sekarang adalah bagaimana kita menggunakan itu dengan benar, dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tidak mengganggu yang kita sebut sebagai gangguan pada ekosistem misalnya seperti itu, gangguan pada kesehatan masyarakat, gangguan pada petani seperti itu, kesehatan atau lingkungannya gitu. Jadi betul. Saya kira itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan. Tidak dilarang ya, gitu. Karena di dalam aspek legal kita tercantum itu, ya. Gitu. Saya kira itu. Saya mau mencatat itu bahwa pestisida itu diperkenankan, bahkan memang merupakan salah satu komponen yang ada di dalam sistem PHT. Betul. Nah, mungkin kita mundur sedikit saja ke belakang, Profesor, untuk pestisida sendiri sebelum didistribusikan dan digunakan oleh petani, apakah ada langkah-langkah tertentu yang perlu proses tertentu yang perlu dilakukan sebelum dia sampai ke konsumen, yaitu dalam hal ini penggunanya adalah teman-teman petani kita di luar sana. Nah ini pun sama. Saya kalau ini aspek legal lagi gitu kan, ya aspek legal. Jadi pemerintah kita dalam hal ini membuat undang-undang itu pemerintah dan DPR ya, bahwa pestisida yang beredar di Indonesia itu wajib terdaftar. Nah, makanya tadi ada komisi pestisida kan, ya wajib terdaftar. Artinya apa? Sebelum itu diedarkan kepada masyarakat, ya maka dia harus didaftarkan dulu. Artinya kalau tidak terdaftar ada di masyarakat berarti ilegal kan gitu kan? Ya. Nah, jadi para pengusaha, produsen ya kalau Anda mau tenang berusaha ya gitu ya daftarkan produk Anda. Karena dengan mendaftarkan itu satu kita tahu kualitas, ya sehingga pembeli ya ini kan ada undang-undang konsumen kan, pembeli tidak tertipu, ya tidak tertipu. Yang kedua, kita sebagai pengguna tahu keamanan produk itu apa, ya kita tahu keamanannya seperti apa. Karena di dalam kita mengevaluasi pendaftaran itu, yang dua itu yang kita ini, satu efektivitasnya, ya, arti kemanjurannya, keampuhannya. Nah, yang kedua keamanannya. Jadi nggak bisa kita ini ampuh tapi tidak aman. Efikasi dan safety-nya. Ya, kalau bahasa kerennya efikasi dan safety lah gitu ya. Gitu. Jadi itu sebetulnya. Biar gaul sedikit kita Bang. Jadi daftarkan dulu. Jadi baru dia dapat izin edar. Nah, izin edar baru diproduksi, diedarkan. Ya, nah itu mau laku nggak laku itu urusan mereka lah. Urusan masing-masing. Ya, artinya itu sudah legal ya. Ya, yang penting tadi dari sisi legalitas. Ya, itu memang harus terdaftar. Sudah, gitu ya. Terdaftar. Dan mungkin nanti ke depan nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan bicara soal supaya bagaimana juga petani ini menjadi konsumen yang smart, yang cerdas gitu untuk melihat apakah pestisida yang beredar dan dia beli kebetulan asli, palsu atau aspal gitu ya. Karena ada banyak kasus-kasus seperti itu. Baik, kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan, dan kita akan segera kembali. Saya dan Prof Dadang akan kembali lagi untuk bercakap-cakap tentang hal yang lebih seru tentunya seputar PHT. Boleh minum ya? Boleh.